Keempat anggota badan diikat. Beberapa pria mengenakan kaos kaki di kepalanya datang. Mereka mengabaikan permohonan gadis itu dan menutupi mulutnya dengan handuk. Mereka menganggap ini sebagai permainan. Pria di belakang sudah tidak sabar ingin memulai. Tawa kejam bergema dengan tangisan ketidakberdayaan. Mimpi buruk dimulai. Tanda merah di pergelangan tangannya adalah luka paling ringan. Melihat dirinya di layar, dia menangis dalam diam. Dia tidak berani mengingat mimpi buruk itu. Saat ibu pulang kerja, dia melihat rumah yang sepi. Putrinya berbaring dengan tenang di tempat tidur. Tapi ibunya tidak melihatnya, bahwa putrinya sedang menangis. Paginya gadis itu bertanya pada ibunya, "Kapan kita akan pindah dari rumah ini?" Tanpa diduga ibu menghindari pertanyaan itu. "Kemana kamu pergi tadi malam? Kenapa tidak kembali semalaman?" Gadis itu mengucapkan beberapa kata, dan bergegas pergi ke sekolah. Nuansa gelap. Gadis itu berjalan untuk pulang. Dia merasa ada yang mengikutinya. Dia berbalik untuk melihat. Tanpa diduga itu adalah pacar yang mencelakainya. Gadis itu ketakutan. Dia sudah mematikan ponselnya, tapi alamat rumahnya tetap diketahui. Dia memohon untuk melepaskannya. Pria itu tersenyum dingin. Teman-temannya datang. Gadis itu ingin kabur, tapi sudah terlambat. Pria itu meminta sebuah minuman dan mengocoknya kuat-kuat, lalu membuka tutup botolnya dan memberikannya ke gadis itu. Gadis itu kembali memohon padanya. Pria itu jongkok untuk memperingatkannya. Jika berani menolak, video itu akan tersebar ke sekolah. Gadis itu tak berdaya. Dia masih sedikit ragu, tapi diancam lagi oleh pria itu. "Jangan lupa aku tahu rumahmu. Jangan bermimpi dan kabur, oke?" Gadis itu benar-benar putus asa. Dia hanya bisa menurutinya, bersiap untuk memulai. Dan pada akhirnya dia meminum obat itu. Saat bangun, kerumunan sudah pergi. Saat ini dia benar-benar ingin mati. Polisi datang menemui ibunya. Sang ibu patah hati. Dia tidak berani membayangkan apa yang dialami putrinya. Dia hanya bisa memohon agar orang-orang jahat itu dihukum. Polisi berjanji akan menegakkan hukum. Untuk yang terbaik harus bisa menjaga berita itu. Tapi Tuhan tidak membiarkannya. Seorang wartawan mengetahui berita itu dan mengunggah beritanya untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar. Gadis itu baru saja keluar dari kantor polisi dan dikepung banyak orang. Gadis itu ketakutan. Dia meringkuk di pelukan ibunya. Dia tidak berdaya untuk melindungi putrinya. Ibu memutuskan untuk pindah rumah. Sesampainya di kota baru, gadis itu berganti nama dan secara bertahap melupakan rasa sakitnya. Juga memulai hidup baru. Dia menjadi seorang guru. Tapi karena wajah cantiknya, dia menjadi sasaran iblis lagi. Saat mencuci muka, dia menerima pesan dari orang asing. Tanpa diduga itu adalah fotonya. Dia membalasnya. Lawan tidak mengungkapkan informasi apapun. Gadis itu mulai ragu. Apakah ini penipuan? Tapi jejak di pergelangan tangannya membuktikannya. Saat itu lawan mengirim sebuah video dan mengancamnya untuk patuh menghadapi hal itu. Mimpi buruk muncul kembali. Air matanya jatuh. Perasaan tak berdaya muncul di hatinya. Tunangannya pria terpercaya. Ayahnya juga menyukainya. Pernikahan akan dilangsungkan. Orang asing itu mengirim pesan. Menyuruh untuk mengirim foto selfie. Wajahnya langsung berubah. Dia takut tunangannya akan curiga. Dia bergegas menjelaskannya. Orang asing mengirim pesan ke ayah mertuanya. Ayah mertua menghapus pesannya dan mengeluh tentang penipuan. Foto seorang guru pasti gimik iklan. Gadis itu menundukkan kepalanya. Dia tahu bahwa dia telah terjerumus ke dalam mimpi buruk. Dia hanya bisa pasrah. Dia duduk di toilet. Fotonya sudah terkirim. Menunggu lama, tapi tidak ada balasan. Sepertinya lawan sudah menyerah. Tapi malam itu ada perintah baru. Dia tidak berani menolak. Dia pergi ke alamatnya. Terlihat botol seperti dulu. Kenangan menyakitkan membanjiri pikirannya. Perasaannya terpotong hingga hampir membuatnya tercekik. Ketakutan berubah menjadi kemarahan. Dia melemparkan botol itu ke dinding. Dia tidak ingin menderita lagi. Gadis itu pergi meminta bantuan polisi. Dia adalah polisi yang dulu. Meski sekarang bukan lagi polisi, tapi dia tetap setuju untuk membantunya. Saat gadis itu sedang mengajar,
Tiba-tiba ponsel-ponsel berdering. Semua orang di kelas ditambahkan ke obrolan grup. Pembuat grup mengumumkan, akan mengirimkan foto pribadi seseorang. Dia mulai hitung mundur. Semua orang sangat penasaran. Gadis itu ambruk di tempat. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Setelah hitungan mundur selesai, mata semua orang terfokus pada satu tempat. Gadis itu terkejut. Ternyata yang difoto bukan dirinya, tapi ratu kecantikan di kelas. Dia bergegas mengejarnya, dan menenangkannya dengan lembut. Dia bertanya siapa dalangnya. Murid itu mulai tenang. Dia berkata dalangnya adalah wakil kelas. Tidak punya uang atau kekuasaan. Tidak bisa melawan. Kini identitas wakil kelas sudah jelas. Selanjutnya adalah serangan balik. Dia mengikuti wakil kelas ke sebuah bar karaoke. Di ruangannya terdengar suara aneh. Dia ingin memeriksanya dan panik. Dia bergegas lari dari para pria yang mengejarnya. Dia ditangkap oleh seseorang. Ternyata itu adalah polisi. Gadis itu berbicara sambil menangis. Dia harus dihentikan. Jika tidak akan ada banyak korban. Polisi itu meyakinkannya, dan berkata akan melapor ke atasannya. Sesampainya di rumah, gadis itu menerima pesan lagi. Itu adalah video muridnya yang diikat. Mengingat pengalaman yang serupa, dia memutuskan untuk melapor ke polisi. Setelah melapor ke polisi, dia datang ke lokasi dipesan. Dia tiba di kantor terbengkalai. Dia menaiki tangga tapi tidak menemukan siapapun. Sesampainya di lantai atas, dia menemukan botol yang familiar. Jika ingin menyelamatkannya, minumlah. Memutuskan untuk meminumnya. Saat bangun, dia melihat orang yang dilepas topengnya adalah wakil kelas. Tapi dia terlihat seperti terancam. Bertanya di mana muridnya diikat. Tapi muridnya berjalan keluar. Wajahnya dipenuhi ketidakpedulian. Dia benar-benar berbeda dengan awalnya. Dia menunjukkan senyum iblis. Kamu tidak melakukannya sendiri. Tiba-tiba tersadar. Dia seperti orang gila. Tapi muridnya lebih gila. Untuk mencari uang, mereka menyalakan ponselnya untuk siaran langsung. Sepertinya tidak mungkin untuk menyelamatkannya. Tapi tiba-tiba ada suara di belakang. Ternyata polisi itu datang. Dia menyerbu ke arah mereka. Dia tidak bisa melihat kelakuan menjijikan anak-anak. Polisi sudah mengepung di luar. Murid itu kabur, tapi kakinya ditarik oleh gurunya. Dan dia jatuh ke lantai. Naik ke atas badannya. Tapi setelah memeriksa ponselnya, diketahui bahwa dalangnya adalah orang lain. Berdasarkan lokasinya, mereka menemukan sebuah rumah. Memasuki ruangan. Dia hanya melihat seorang anak laki-laki. Matanya dipenuhi ketidakberdayaan dan ketakutan. Tersenyum dan meyakinkannya. Polisi melihat sekeliling, lalu menelepon orang asing itu. Suara terdengar di ponsel anak itu. Anak itu menangis tanpa suara. Video diputar kembali. Video itu adalah perbuatan dari anak kecil di depannya. Air mata mengalir di pipinya. Dia ketakutan tapi tidak ada penyesalan. Karena semuanya hanyalah lelucon kejahatan yang disebabkan oleh rasa ingin tahu. Menurut aturan Korea, anak di bawah umur tidak bertanggung jawab atas hukum pidana. Dia hanya menerima beberapa kritikan. Masalah terselesaikan oleh hasil yang konyol. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.